Jadi al-maqsadul asna itu terjemahannya tujuan yang sangat tinggi fi syarhi ma'ani asma'illahil husna, dalam menguraikan makna-makna dari nama-nama Allah yang terindah itu. Itu yang dimaksudkan oleh Imam Al-Ghazali. Itu adalah sebagai penguat penjelasan, dan saya betul-betul meneliti langsung pada kitab-kitab tersebut. Ya, untuk lebih meyakinkan istilah. Baik, pemirsa, ternyata satu pertanyaan itu pembahasannya detail banget nih, satu pertanyaan, subhanallah. Bagaimana kalau ini 99 pertanyaan ya? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabbihi ajmain. Amma ba'du. Pemirsa, berjumpa kembali dalam kajian Umat Bertanya Ulama Menjawab bersama guru kita Al-Mukarram Dr. Kiai Haji Ahmad Dimyati Badruzzaman MA. Alhamdulillah beliau sudah hadir di tengah-tengah kita. Assalamualaikum Pak Ki. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ki sehat? Alhamdulillah. Berkat doa dari Pak Andre dan amin. Yang lainnya. Mudah-mudahan kita bisa berlanjut ini. Hari ini kita membahas kitab Umat Bertanya Ulama Menjawab yang seri A. Itu masuk episode yang kelima Pak Ki. Alhamdulillah. Mudah-mudahan bisa lanjut ya. Amin. Dalam rangka mensyiarkan agama Allah, menebarkan ilmu-ilmu Allah dengan penuh rahmatan lil alamin. Amin. Sesuai dengan channelnya Rahmatan lil Alamin MTV. Iya, dan itu memang ada firman Allah dalam surah Al-Anbiya ayat 107. Allah berfirman, "Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin." Tidaklah kami utus engkau Muhammad kecuali untuk menjadi rahmat bagi alam semesta ini. Ya. Kita sebagai umatnya tentunya ingin sekali bagaimana supaya memberikan pencerahan ilmu ini dengan penuh kesejukan kepada umat, di mana sekarang ini banyak sumpang siur, macam-macam hal-hal yang kurang bagus lah, negatif. Nah, kita ingin supaya disiram mereka ini dengan penuh kesejukan. Insyaallah Pak. Amin ya Allah. Baik pemirsa, kita sudah bersama guru kita, insya Allah nanti akan menjelaskan buku yang akan kita tampilkan, yaitu Umat Bertanya Ulama Menjawab. Namun sebelumnya pemirsa, saya sedikit prolog kembali pada episode yang kelima ini. Beliau selain ulama yang dipercayakan di Ketua Umum MUI Kota Depok, beliau juga selaku pendiri di Pondok Pesantren Modern Darussolihin yang ada di Bedahan, Sawangan, Kota Depok, lengkapnya Jawa Barat, Indonesia. Kemudian beliau juga sebagai dosen Pasca Sarjana IIKI Jakarta atau Institut Ilmu Al-Quran Jakarta, dan juga beliau sebagai mufti di Manasik Haji dan Umroh di NRA Group Jakarta. Terus kemudian beliau juga sesuai dengan catatan saya, dan juga saya udah banyak membaca CV beliau itu juga selain dai di Indonesia bahkan di daerah-daerah, tapi ternyata beliau sudah sering keluar negeri juga. Yang saya tahu langsung itu adalah beliau sudah 2 kali ya menghadiri dakwahnya di Amerika Serikat Pak ya. Amerika Serikat, kemudian ada yang di Arab Saudi, kemudian ada di Kanada, ada di Hong Kong, kemudian Malaysia, Singapura, Cina, kemudian Mesir, Yordania, Israel, Palestina, dan Turki. Nah, insya Allah nanti di daerah Anda masing-masing. Tinggal kontak di bawah ini. Kalau memang pingin, dengan catatan menunggu antrian, karena jadwal beliau memang sangat padat sekali. Dan inilah kesempatan kita bisa menyimak langsung, walaupun ini secara online, insya Allah tidak mengurangi pahala kita. Insya Allah. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Baik Pak Kiai, kita akan membahas pada kitab Umat Bertanya Ulama Menjawab atau buku yang seri A. Insya Allah ini kita akan hadirkan di seri A ini 99 episode Pak Kiai. Insya Allah. Insya Allah. Dan kita sudah ada episode 1, 2, dan 3, dan 4 ya. Insya Allah kita akan menjawab pada episode yang kelima, yaitu tentang tema Fadilah Menghafal Asma'ul Husna di halaman 37 Pak Kiai.
Baik. Baik Pak Kiai, kita bahas tentang fadilah menghafal Asmaul Husna. Ini ada satu pertanyaan Pak Kiai. Ya. Pertanyaannya, ada yang meriwayatkan bahwa barang siapa yang menghafal Asmaul Husna atau nama-nama Allah yang berjumlah 99, maka orang itu akan masuk surga. Apakah riwayat itu bersumber dari hadis Nabi atau hanya dari perkataan kaul ulama Pak Kiai? Nah, ini pertanyaan. Ya. Silakan Pak Kiai. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nasta'in ala umuri dunya waddin wa ala alihi washabihi ajma'in amma ba'du. Pemirsa yang dimuliakan Allah, Bapak Haji Andre yang dirahmati. Amin. Alhamdulillah wa syukurillah kita bisa berjumpa kembali, bersua kembali dalam acara ya talkshow tanya jawab masalah-masalah keagamaan yang diambil atau yang katakanlah gagas ya dan dikemukakan dari buku atau kitab Umat Bertanya Ulama Menjawab yang ya saya sendiri sebagai penyusunnya. Pemirsa dan Andre yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, berkenaan dengan pertanyaan yang sangat bagus, yakni pertanyaannya adalah ada yang meriwayatkan ya bahwa barang siapa yang menghafal Asmaul Husna, nama-nama Allah yang berjumlah 99, maka orang itu akan masuk ya ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Nah, pertanyaannya adalah bagaimana? Apakah ungkapan yang menyatakan bahwa orang yang ketika hidupnya hafal Asmaul Husna, nama-nama terindah, nama-nama Allah Subhanahu wa taala yang baik, yang terindah tadi akan masuk ke dalam surganya Allah, apakah ini memang ada dasarnya dari hadis atau hanya sekedar istilahnya kaul ulama saja atau hanya pendapat ulama saja, artinya tidak ada hadisnya. Nah, ini yang ditanyakan, yang minta dijelaskan kepada saya, dan dalam buku ini sudah kita tulis ya, cuma saya ingin mungkin menjelaskan dan sekaligus juga memberikan ya semacam penguat lah ya dari apa yang sudah dijelaskan di sini. Dalam buku ini sudah kita kemukakan bahwa mengenai Asmaul Husna ya, mungkin Pak Andre sebelum menjawab kepada apakah ini berdasarkan hadis atau kaul ulama atau pendapat saja, mungkin perlu juga sedikit dikemukakan di sini bahwa mengenai Allah Subhanahu wa taala punya nama-nama yang jumlahnya ya 99 itu. Mengenai masalah Allah punya nama-nama yang terindah itu sendiri sebenarnya sudah tertera dalam Al-Qur'an. Ya, dalilnya, dan itu bisa Pak Andre dan pemirsa di rumah mungkin bisa yang sudah punya bukunya bisa kita lihat supaya lebih yakin bahwa nama-nama Allah yang terbaik ini Allah Ta'ala sendiri sudah istilahnya mengungkapkan lah, yaitu pada halaman 43 tepatnya dalam surah Al-A'raf ayat 180. Dalam surah Al-A'raf ayat 180 Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, walillahil asmaul husna fad'uhu biha. Ya. Jadi Allah Subhanahu wa taala berfirman, walillahil asmaul husna fad'uhu biha. Allah mempunyai asmaul husna, yakni nama-nama yang terindah, maka bermohonlah kepadanya dengan menyebut asmaul husna itu. Ini ada di dalam Al-Qur'an surah Al-A'raf ayat 180. Dan kemudian dikemukakan juga dalam riwayat hadis dari riwayat Imam Abu Nu'aim dan Ibnu Mardawayh dari sahabat Abi Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, lillahi mi'atus min ghairasmin, ya, lillahi mi'atus min ghairasmin. Jadi dalam bahasa Arab itu Pak Andre
kata-kata ismin ini adalah hamzahnya disebutnya hamzah wasol, bukan hamzah koto. Jadi ini sedikit menyangkut masalah tata bahasa ya. Jadi kalau hamzah itu di dalam bahasa Arab ada dua macam, ada hamzah koto, ada hamzah wasol. Bedanya kalau hamzah koto itu walaupun terjepit dengan kata yang lain, tetap dia harus terbaca terus, tidak boleh hilang. Ya seperti misalnya lafadz fa aslihu baina ahwaikum, itu kata-kata aslihu a-nya itu kan ada terus. Tapi kalau hamzah wasol itu ketika di awal kata mesti ada, tapi ketika terjepit dengan lafadz yang lain, kata yang lain mesti dibuang ketika dibacanya. Hurufnya tetap ada, tapi ketika dibacanya dia harus hilang. Ya, seperti misalnya kata-kata alhamdulillahirabbil alamin, kan ketika di awal mesti ada. Misalnya bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nah, A-nya itu mesti ada. Kan hamzah wasol sebutnya. Tapi ketika diwasol, istilahnya terjepit dengan lafaz yang lain, mesti hilang. Contoh, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Jadi disebutnya itu hamzah wasol. Nah, itu sudah ada kaidah yang sudah baku di dalam tata bahasa. Bahkan saya masih ingat waktu di pesantren dulu menghafal namanya nazom maksud ya atau yakulu, dikatakan di situ subutuha fil ibtida qadil tuzim kahal fiha bidarjiha ma'al kalim. Itu sebagai landasan baitnya. Kalau di dalam Alfiyah Ibnu Malik yang kurang lebih 1000 bait itu ada bait yang berbunyi lil wasdi hamdun sabikun la yasbutu illa idzabtu dilau kastas gitu wa huwa li fil madini tawala aksar min arba'atin nahun jala. Itu merupakan bait atau dasar lah. Nah, jadi kaitan dengan masalah nyebut ismin tadi, asalnya adalah mi'atu ismin tulisannya. Tapi karena diwasal jadi lillahi mi'atusmin guairosmin. Ya, tulisannya kan mi'atu ismin guairo ismin. Ya, manda'a biha istajaballahu lahu du'aahu. Artinya bahwa Rasulullah SAW telah bersabda, Allah mempunyai 99 nama, 100 kurang 1. Jadi mi'atu ismin guairosmin itu artinya 100 kurang 1. Kurang 1 nama. Berarti kan jadi 99. Ya, barang siapa yang berdoa dengannya, niscaya Allah mengabulkan doanya. Jadi artinya di sini fadilah ketika kita berdoa kepada Allah itu bagus sekali dibaca ya Asmaul Husna dulu, dan di sini menurut hadis ini ada jaminan untuk dikabulkan doa kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Fadilah itu keutamaan, Pak ya. Fadilah itu artinya keutamaan. Nah, kemudian di dalam ayat Al-Qur'an yang bersifat global ini, Pak Jandri, memang kita enggak mendapatkan keterangan langsung dari Al-Qur'an Asmaul Husna, nama-nama Allah yang terindah itu ada berapa kan? Jumlahnya secara pasti. Kemudian apa saja nama-namanya. Nah, kemudian mengenai yang Asmaul Husna 99 ini itu dijabarkan oleh Rasulullah dalam hadis. Karena memang hadis ini merupakan penjabaran daripada kitab suci Al-Qur'an yang bersifat mujmal atau global. Dasarnya ada dalam surah An-Nahl ayat 44, Allah berfirman, wa anzalna ilaika dzikra litubayyana lin-nasi ma nuzila ilaihim wa la'allahum yatafakkarun. Dan kami telah menurunkan kepadamu ya Muhammad sallallahu alaihi wasallam Al-Qur'an yang penuh dengan peringatan. Ya, litubayyana lin-nas, supaya engkau menjelaskan kepada umat manusia ma nuzila ilaihim, apa yang telah diturunkan kepada mereka. Wa la'allahum yatafakkarun, dan agar mereka berfikir. Nah, jadi karena Al-Qur'an bersifat global, maka oleh Rasulullah dalam hadisnya diuraikan. Yang dimaksud dengan Asmaul Husna, nama-nama Allah yang terindah itu gitu berapa dan apa saja nama-namanya. Nah, di sini di dalam hadis yang saya kutip ya, riwayat Imam Tirmizi ya, di dalam Sunan Tirmizi bisa dibaca itu pada halaman atau riwayat Imam Tirmizi pada juz 5 pada halaman 192 sampai 193. Ya, karena 99 jadi panjang sehingga 2 halaman. Ya. Dan pada halaman 39 di sini dikemukakan, dan saya ke pemirsa mungkin kemukakan ada kasih nomor supaya mudah gitu. Yang 99 itu apa-apa saja dikasih nomor 1, nomor 2 gitu ya. Di sini kan hadisnya an Abi Hurairah qala
dari sahabat Abu Hurairah, beliau telah berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah SAW telah bersabda. Maaf sedikit kaitan dengan terjemahan kata kola, Pak Ustaz Andre dan yang lainnya pemirsa yang dimuliakan Allah, walaupun sama-sama lafadznya kola, akan tapi dalam penggunaan ini rupanya ada sedikit perbedaan. Jadi kalau kepada Allah, qala Allah Ta'ala itu artinya telah berfirman. Jadi tidak ada kita temukan kalau Allah telah bersabda atau Allah telah berkata, itu enggak sopan. Tapi kepada Allah khusus adalah qala Allah telah berfirman dalam Al-Qur'an. Nah, kemudian ketika qala ini dinisbahkan, disandarkan kepada Rasulullah, itu qala Rasulullah atau qala Nabiyyu itu diartikannya telah bersabda. Jadi enggak qala Nabiyyu, Nabi telah berkata, itu enggak sopan. Jadi harus qala Rasulullah telah bersabda Rasulullah. Dan tidak pernah juga qala Rasulullah telah berfirman Rasulullah. Itu terlalu ketinggian. Nah, sementara selain kepada Allah dengan artinya berfirman, selain kepada Rasulullah diartikan qala dengan bersabda, kepada yang lain-lainnya termasuk sahabat, para ulama, Imam Syafi'i, Imam Ghazali, Imam Ibnu Taimiyah atau Imam Ibnu Qayyim, Imam Ghazali, Imam Suyuti dan yang lain-lainnya itu berkata ya. Jadi kalau qala Syafi'i rahimahullah, Imam Syafi'i telah berkata. Jadi bahasa juga ada derajatnya Pak. Ada derajatnya. Untuk sahabat Rasulullah, Allah beda lagi. Jadi beda padahal lafadznya sama. Qala. Jadi cara penggunaannya beda-beda. Cara penggunaannya. Nah, di sini ada dua qala. An Abi Hurairah qala, dari sahabat Abu Hurairah. Abu Hurairah sendiri alam kunyah disebutnya julukan ya, Bapak Kucing Kecil, karena nama aslinya itu adalah Syekh atau Imam Abdurrahman bin Sokhar. Jadi Abu Hurairah sendiri nama aslinya adalah Abdurrahman bin Sokhar. Cuma karena penyayang kucing. Karena penyayang kucing tadi itu akhirnya dijuluki oleh kayak saya bagi penyayang kucing. Iya. Disebut dengan Abu Hurairah. Nah, karena Abu Hurairah qala, ia berkata, qala Rasulullah SAW, Rasulullah SAW bersabda. Nah, dalam sabdanya Rasulullah itu innalillahi tis'atan wa tis'ina ya isman. Ya, kalau diwakafkan bacanya wa tis'ina ya isman, tapi kalau diwasal wa tis'inasman. Artinya sungguh Allah Ta'ala itu lillahi, artinya Allah telah memiliki, ya disebutnya li di sini itu lam lil milki untuk kepemilikan. Dalam Alfiyah dikatakan walamul lil milki wa syibhi wa fi ta'diyatin aidon wa ta'lilin kufi. Jadi artinya innalillahi tis'atan wa tis'in asman, sungguh Allah Ta'ala itu telah memiliki 99 nama. Ya, mi'atan ghairu wahidatin. Jadi 100 tapi kurang satu ya. Jadi kan 99 gitu ya. Man asoha lahul jannah, barang siapa yang telah menghafalnya maka dia akan masuk ke dalam surga. Huwallahul ladzi la ilaha illa huwar rahmanur rahim. Ya, dialah Allah yang tidak ada Tuhan kecuali Dia, Ar-Rahman. Ya, 1 Ar-Rahim, 2 Al-Malik, 3 Al-Qudus, 4 As-Salam, 5 Al-Mu'min, 6 Al-Muhaimin, 7 Al-Aziz, 8 Al-Jabbar, 9 Al-Mutakabbir, 10 Al-Khaliq, 11 Al-Bari, 12 Al-Musawwir, 13 Al-Ghaffar, 14 Al-Qahhar, 15 Al-Wahhab, 16 Ar-Razzaq, 17 Al-Fatah, 18 Al-Alim, 19 Al-Qabid, 20 Al-Basit, 21 Al-Khafidu, 22 Ar-Rafi'u, 23 Al-Mu'izzu, 24 Al-Muzillu, 25 As-Sami, 26 Al-Basir, 27 Al-Hakam, 28 Al-Adlu, 29 Al-Latif, 30 Al-Khabir, 31 Al-Halim, 32 Al-Azim, 33 Al-Ghafur, 34 Asy-Syakur, 35 Al-Ali, 36 Al-Kabir, 37 Al-Hafiz, 38 Al-Muqit, 39 Al-Hasib, 40 Al-Jalil, 41 Al-Karim, 42 Ar-Raqib, 43 Al-Mujib, 44 Al-Wasi, 45 Al-Hakim, 46 Al-Wadud, 47 Al-Majid, 48 Al-Ba'ith, 49 Asy-Syahid, 50 Al-Haq, 51 Al-Wakil, 52 Al-Qawi, 53 Al-Matin, 54 Al-Wali, 55 Al-Hamid, 56 Al-Muhsi, 57 Al-Mubdi, 58
Al-Mu'id 59, Al-Muhyi 60, Al-Mumit 61, Al-Hayyu 62, Al-Qayyum 63, Al-Wajid 64, Al-Majid 65, Al-Wahid 66, Al-Ahad 67, As-Samad 68, Al-Qadir 69, Al-Muqtadir 70, Al-Muqaddim 71, Al-Muakhir 72, Al-Awwal 73, Al-Akhir 74, Al-Zahir 75, Al-Batin 76, Al-Wali 77, Al-Muta'ali 78, Al-Barru 79, At-Tawwab 80, Al-Muntakim 81, Al-Afu 82, Ar-Rauf 83, Malikul Mulki 84, Dzul Jalali 85, Dzul Jalali wal Ikram 85, Al-Muqsit 86, Al-Jami 87, Al-Ghani 88, Al-Mughni 89, Al-Mani 90, Ad-Dar 91, An-Nafi 92, An-Nur 93, Al-Hadi 94, Al-Badi 95, Al-Baqi 96, Al-Waris 97, Ar-Rasyid 98, As-Sabur 99. Jadi ini ada di dalam kitab namanya Sunan Tirmizi ya, pada juz ke-5 halaman 192 sampai 193. Iya. Dan sebagai tambahan juga saya juga catatkan di sini ada di dalam tafsir Jalalain namanya. Ya, halaman 386. Tafsir Jalalain ini Pak Andre bukan tafsir jalan lain. Bukan jalan lain ya? Ya, atau Jalalain. Tapi ini tafsir Jalalain. Kenapa dikatakan tafsir ini dengan Jalalain? Karena pengarangnya itu pas nama awalnya itu Jalaluddin. Jalaluddin. Yang satu Imam Jalaluddin Al-Mahalli dan yang kedua Imam Jalaluddin As-Suyuti. Kedua-duanya tokoh dari Mesir, cuman Jalaluddin Al-Mahalli ketika mengarang tafsirnya sebelum selesai, belum tuntas, belum meninggal, akhirnya Imam Jalaluddin As-Suyuti yang ilmunya juga tinggi akhirnya melanjutkan. Nah, sehingga setelah separuhnya lagi ini selesai, akhirnya dijadikanlah artinya sebuah tafsir yang lengkap. Nah, jadi akhirnya terkenal dengan istilah Tafsirul Jalalain, tafsir Imam Yadua Jalaluddin, yang di awal namanya memang ada Jalaluddin ya. Jalaluddin. Yang pertama Jalaluddin Al-Mahalli dan yang kedua Imam Jalaluddin As-Suyuti namanya. Nah, di dalam tafsir Jalalain ketika menafsirkan ayat walillahil asmaul husna itu dikemukakan tentang nama-nama Allah yang indah yang 99 itu. Bagi sebelum terus Ya. Yang 99 asmaul husna atau nama Allah itu kenapa dipilih 99? Itu ada kekhususan atau memang sebenarnya nama Allah itu banyak bagi? Ya. Silakan, Bang. Ya, tentu nama-nama Allah Subhanahu wa taala menurut keterangan ya, yang lain ya tidak terbatas dengan tidak terbatas dengan 99 saja gitu ya. Akan tetapi banyak juga nama-nama Allah, misalnya ada Al-Kafi itu kan yang istilahnya di dalam yang 99 itu enggak dicantumkan di sini. Cuma tentu karena ini adalah hadis ya dari Nabi kita Muhammad SAW yang tentunya beliau juga tidak sembarangan ucap. Karena ada ayat dalam surah An-Najm itu kan wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Tidaklah Nabi Muhammad itu berbicara berdasarkan hawa nafsunya, in huwa illa wahyu yuha, melainkan berdasarkan wahyu juga dari Allah Subhanahu wa taala. Yang jelas tentu ada ikhtisos ya, ada kekhususan tertentu sehingga oleh Rasulullah SAW disabdakan seperti yang demikian ini. Jadi yang 99 itu memang ada kekhususan atau yang boleh dikatakan mungkin yang termasyhur gitu. Yang termasyhur, yang ada ya istilahnya kelebihan-kelebihan tertentu sehingga oleh Rasul dikemukakan. Nah, makanya Pak Andre mungkin untuk istilahnya lebih kita tambah wawasan dan pemirsa juga tambah lebih mendalam lagi ilmu pengetahuan mengenai Asmaul Husna ini. Sebagai informasi, alhamdulillah ketika saya jalan-jalan di Mekah Tanah Suci, karena alhamdulillah Pak Andre bukannya takabur ya, tapi
Tapi alhamdulillah saya bersyukur kepada Allah, rupanya Memang tiap tahun ya, ke Tanah Pak, ya? Suci itu lebih sering daripada ke Tanah Abang. Kalau ke Tanah Abang paling ada jadwal setahun sekali di Masjid Baitul Ma'mur ya, untuk khutbah Jumat. Khutbah Jumat. Hanya sekali setahun ya. Apalagi ke Tanah Kusir, tempat kuburan. Kalau ini ke Tanah Suci ya alhamdulillah lebih dari satu kali lah. Iya. Ya. Nah, ketika saya ada di Tanah Suci itu, dan tidak afdol kayaknya kalau ke beli kitab Mekah, ya, ke haji atau umroh kalau nggak mampir ke toko kitab gitu ya, karena saya kadang-kadang melihat yang belum saya miliki apa gitu ya. Iya. Dan mampu nggak saya untuk membelinya. Nah alhamdulillah untuk berkenaan dengan pas dengan sekarang ini temanya Dengan tema ini, Asmaul Husna ya, Iya, jadi untuk kepada umat Islam ya, karena sebenarnya belum, ini bukan ini inti yang ditanyakan, ini hanya melengkapi aja. Ya. Insya Allah di akhir kita akan bahas mengenai apakah dasarnya yang menghafal ini akan masuk surga berdasarkan hadis atau hanya pendapat ulama kan. Itu sebenarnya nanti di akhir saya akan kemukakan dengan tegas. Namun untuk melengkapi, karena ada hubungan tadi dengan nama-nama Allah kita kemukakan, dan ditanya oleh Pak Haji Andre juga kenapa hanya ya 99 ini ada apa gitu ya. Nah ini untuk supaya pemirsa juga tahu kelebihan-kelebihannya, keistimewaan-keistimewaannya. Ini saya alhamdulillah beli atau memiliki 3 kitab khusus sebagai rujukan, Pak, ya? sebagai rujukan kaitan dengan Asmaul Husna ini. Nah yang pertama judulnya ini Pak Andre dan pemirsa yang dimuliakan Allah mungkin bisa diperbesar nanti ya. Itu judulnya Syarhu Asmaillahil Husna fi Dhail Kitabi was Sunnah. Jadi kalau diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia, bahasa kita lah, bahasa Depok ya, ya, atau bahasa Karawang ya, karena saya sendiri lahir di Karawang. Itu Syarhu Asmaillahil Husna fi Dhail Kitab was Sunnah, artinya penjelasan, uraian mengenai nama-nama Allah yang terindah fi Dhail Kitab was Sunnah, dalam tinjauan, dalam sorotan Quran dan hadis. Jadi oleh pengarangnya Dr. Said Ali bin Wahab Al-Qahtani ini diurai mengenai yang 99 Asmaul Husna ini, dan ini dibahas dengan lengkap detail ya, dengan detail sekali. Ini yang pertama. Yang kedua, kemudian yang kedua ini lebih tebal lagi ya. Kitabnya lebih tebal lagi daripada yang pertama. Beda pengarang lagi ya. Pengarangnya lain, ini Syekh Abdul Razak bin Abdul Muhsin Al-Badr ya, walaupun sama-sama dari orang Timur Tengah ya, orang Saudi Arabia. Ini nama kitabnya Fiqhul Asmaul Husna. Jadi fikih itu artinya pemahaman yang mendalam mengenai nama-nama Allah yang terindah itu. Jadi diurai secara mendalam. Bahkan di sini dikutipkan ada tokoh ulama dari mazhab Hambali yang namanya Ibnul Qayyim. Ya, qala Ibnul Qayyim rahimahullah telah berkata ya. Qala ini karena Ibnul Qayyim jadi bukan bersabda, bukan berfirman. Jadi ini ilmu dia kepada kita. Jadi Ibnul Qayyim Al-Jauziyah ini seorang tokoh ulama dari katakanlah mazhab Hambali yang telah berkata, man arafallaha bi asma'ihi wa sifatihi wa af'alihi ahabbahu la mahalata. Ya, ini kata-kata Ibnul Qayyim yang dikutip oleh pengarang buku ini sebagai moto lah ya. Yang artinya begini, man arafallaha, barang siapa yang mengenal Allah, makrifat kepada Allah, bi asma'ihi dengan nama-namanya, wa sifatihi dan sifat-sifatnya, wa af'alihi dan perbuatan-perbuatannya, ahabbahu, niscaya Allah akan cinta kepadanya, kepada yang menghafal tadi, yang tahu tadi nama-nama dan sifat-sifatnya dan perbuatan-perbuatannya, la mahalata, itu sudah pasti. Jadi terjemahan la mahalata itu sudah menjadi satu kata. La mahalata itu dengan pasti Allah Ta'ala akan mencintainya kepada orang yang telah mengenal nama-nama Allah, kemudian tahu sifat-sifat Allah, juga perbuatan-perbuatan Allah Ta'ala itu apa saja. Nah, bagi orang yang seperti itu, kata Imam Ibnul Qayyim di dalam ya bungkus atau sampul kitab ini, pasti Allah akan mencintai orang tersebut. Sudah ada kepastian ya. Sudah ada kepastian ya. Dan ini penjelasannya uraiannya sangat lengkap ya, lengkap sekali. Ini baru yang dua. Yang ketiga ada yang ketiga, karena saya kayaknya nggak puas kalau ada beberapa kitab tapi yang dibelinya cuma satu. Ya, jadi ini supaya lebih lengkap lagi. Kalau ini Pak Andre walaupun agak tipis, tapi pengarangnya itu seorang ulama terkenal, Hujatul Islam, Abu Hamid Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali, yang terkenal di Indonesia ini dengan Imam Al-Ghazali. Beliau ini wafat
505 Hijriah dan Masehinya itu 1111 Masehi. Dan masih muda ya wafatnya. Wafatnya masih muda karena rupanya beliau oleh Allah Subhanahu wa taala setelah bervariasi kemudian ya dipanggil, tapi namanya sangat harum ya. Karyanya banyak yang saya miliki. Ada Jawahirul Quran, ada Al-Mustasfa dalam bidang usul fikih. Bahkan ada juga yang nama kitabnya yaitu Al-Maqsadul Asna fi Syarhi Ma'ani Asma'illahil Husna. Jadi ini karangan Abu Hamid Hujatul Islam Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali. Jadi nama beliau, nama bapak, nama kakek sama, Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali. Nah, beliau mengarang kitab khusus yang membicarakan masalah syarah atau penjelasan Asmaul Husna. Jadi Al-Maqsadul Asna itu terjemahannya tujuan yang sangat tinggi fi Syarhi Ma'ani Asma'illahil Husna, dalam menguraikan makna-makna dari nama-nama Allah yang terindah. Itu yang dimaksudkan oleh Imam Al-Ghazali. Selain beliau ini juga mengarang kitab Ihya Ulumuddin yang sangat populer ya. Nah, kembali kepada pertanyaan yang inti. Setelah kita menjelaskan tadi mengenai nama-nama Allah yang sangat indah dan sudah disinggung dalam Al-Quran, bahkan berdoa dengan membaca nama-namanya Allah akan kabulkan. Hadisnya ada rujukannya. Ada rujukannya dari Sunan Tirmizi tadi. Sekarang kepada pertanyaan inti, apakah yang kaitan dengan menghafal Asmaul Husna akan masuk surga ini, apakah ada hadisnya atau hanya berdasarkan pendapat ulama? Jawabannya di sini saya sudah sebutkan bahwa riwayat yang mengatakan bahwa orang yang menghafal Asmaul Husna akan masuk surga bersumber dari hadis. Ya, bersumber dari hadis artinya bukan semata-mata ucapan ulama. Mungkin saja ulama mengatakan, cuman kata ulama tadi itu ada sumbernya. Sebab ada kemungkinan Pak Andre, ulama itu mengatakan kadang-kadang nggak disebut-sebut hadisnya, bahwa barang siapa yang menghafal Asmaul Husna nanti akan masuk surga. Kadang-kadang kan ada yang seperti itu dalam khutbah misalnya. Tapi yang jelas memang ada dasarnya. Nah, dasarnya itu hadisnya bagaimana bunyinya ya, supaya pemirsa juga pada tahu. Bisa dibuka pada halaman 37. Di sini ada sebuah hadis riwayat Imam Ad-Darqutni namanya ya. Imam Ad-Darqutni fil Gharaib ini dalam kitab Al-Gharaib telah meriwayatkan hadis an Abi Hurairah qala, dari sahabat Abu Hurairah qala, ia berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah SAW telah bersabda. Nah, ini qala Allahu azza wa jalla. Ini ada 3 qala nih. Jadi tadi kan saya sudah sebutkan. Kalau qala dari Allah berfirman, qala dari Rasulullah bersabda, qala dari selain Allah dan Rasulullah berkata. Nah, ini berjajar, ini ada 3 qala nih. Untuk ada di sini ada an Abi Hurairah qala, berarti ada qala untuk Abu Hurairah berkata. Terus ada qala Rasulullah SAW. Rasulullah telah bersabda. Terus yang ketiganya qala Allahu azza wa jalla. Allah azza wa jalla, azza itu yang maha mulia, wa jalla maha agung, telah berfirman. Disebutnya kalau Nabi Muhammad SAW atau Rasulullah mengungkapkan bahwa Allah telah berfirman, itu disebutnya hadis qudsi. Hadis qudsi itu hadis yang lafadznya, redaksinya dari Rasulullah, tapi maknanya datang dari Allah Subhanahu wa taala ya. Nah, Allah taala berfirmannya begini, li tis'atun wa tis'una ya isman man ahsaha dakhalal jannata. Artinya bagiku 99 nama, barang siapa yang telah menghafalnya ya. Dalam kurung di sini saya sebutkan hafal keseluruhannya di luar kepala, niscaya ia akan masuk surga. Jadi ini berdasarkan ada hadis gitu, sabda dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan riwayat ini bisa dibaca di dalam kitab namanya Ad-Durrul Mansur fi Tafsir Bil Ma'sur di juz 3 halaman 148. Jadi kitabnya Pak Andre Ad-Durrul Mansur itu 148 ya. Saya alhamdulillah miliki 6 jilid tebalnya. Ini pada jilid yang ketiga halaman 148 itu ada keterangannya atau ada ditulis lah oleh Imam Asyuyuti, seorang ahli hadis mengenai hadisnya tersebut. Kemudian di dalam Sahih Bukhari. Nah, ini biasanya Sahih Bukhari ini
lebih mantap lagi ya riwayatnya. Kalau tadi kan riwayat Imam Ad-Darqutni. Kalau ini ada dalam Sahih Bukhari jilid 4 ya halaman 276 dari Abu Hurairah juga anna Rasulullah SAW bahwasanya Rasulullah bersabda innalillah tis'atan wa tis'ina ya isman mi'atan illa wahidan man ahsaha dahulal jannah. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu Rasulullah SAW bersabda sesungguhnya bagi Allah 99 nama yaitu 100 kurang 1. Barang siapa yang telah menghafalnya, hafalnya semua ya, hafal semuanya di luar kepala, niscaya ia akan masuk surga. Ini riwayat Imam Bukhari, kitab Sahih Bukhari jilid 4 ya halaman 276. Ditambah lagi Pak Andre ada dalam kitab Sahih Muslim ya. Hadis itu kalau sudah istilahnya muttafaq alaih ya. Muttafaq alaih itu periwayatannya di Sahih Bukhari ada, di Sahih Muslim ada, itu sepakat ulama ahli hadis adalah hadis yang paling top. Dan sama ya. Ya, karena ada persamaan riwayat yang oleh Bukhari dan oleh Muslim, karena kedua-dua ahli hadis ini sangat teliti untuk menuliskan hadis. Sehingga Imam Nawawi itu pernah berkata Pak Andre di dalam kitabnya di Muqaddimah Syarah Sahih Muslim, saya baca dalam kitabnya saya miliki 9 jilid 18 juz. Di dalam Muqaddimah kitab Sahih Muslimnya Syarah Sahih Muslim beliau mengatakan bahwa ashahul kutub ba'dal Quran Sahihul Bukhari wa Muslimin. Artinya sesohih-sohihnya, sevalid-validnya, sebenar-benarnya isi kandungan kitab setelah Al-Quran adalah yang terdapat dalam kitab Sahih Bukhari dan Sahih Muslim. Karena itu diakui ya ketelitiannya, kehati-hatiannya. Bahkan Imam Bukhari nggak mau menuliskan suatu hadis pun kecuali sholat istikharah dulu, minta petunjuk kepada Allah. Selain tentunya berwudu dulu, sholat dulu, kemudian baru tulislah hadis. Tulis lagi ya sehingga diakui lah. Nah, di dalam Sahih Muslim pun kita temukan hadisnya an Abi Hurairah an Nabi sallallahu alaihi wasallam qol lillahi tis'atun wa tis'una ya isman man hafizaha dahulal jannata. Rawahu Muslim, ada di Sahih Muslim juz 2 halaman 467. Artinya dari Abu Hurairah dari Nabi Muhammad SAW beliau telah bersabda bagi Allah 99 nama, barang siapa yang telah menghafalnya niscaya ia akan masuk surga. Ya, dengan demikian jelaslah bahwa fadilah menghafal Asmaul Husna akan masuk surga bukan bersumber dari kaul ulama, bukan dari pendapat ulama, tetapi bersumberkan hadis qudsi dan hadis Nabi SAW yang sahih. Ya, bahkan di sini Pak Andre ada tambahan. Menurut penelitian Imam Al-Hafidh Jalaluddin As-Suyuti rahimahullah yang wafatnya yang saya hafal itu umurnya 911 Hijriah dari Mesir, Imam Jalaluddin As-Suyuti ini. Beliau ahli hadis juga ahli tafsir ya, dan ahli-ahli yang lainnya termasuk ahli usul fikih karena Al-Asbah wan Nadhair ini kitab usul fikihnya. Dan kitab-kitab yang alhamdulillah saya miliki tidak kurang 25 judul khusus yang Imam Suyuti aja ya. Karena banyak sekali termasuk Al-Itqan fi Ulumil Quran yang dikaji di IIQ atau di PT IIQ di mana yang ahli dalam bidang ulumul Quran itu pasti yang namanya Al-Itqan fi Ulumil Quran itu karya beliau dikaji orang. Ya. Menurut Imam As-Suyuti ya bisa dilihat di halaman 38 di sini hadis-hadis yang menerangkan tentang fadilah atau keutamaan menghafal Asmaul Husna ini telah diriwayatkan oleh tokoh-tokoh ahli hadis yang jumlahnya tidak kurang dari 20 perawi hadis. Ya, jadi begitu banyak perawi hadis yang istilah bahasa Arabnya ruwatul hadis kenamaan. Untuk lebih jelasnya kami ungkapkan di bawah ini. 1 Imam Bukhari, 2 Imam Muslim, 3 Imam Ahmad, 4 Imam Tirmizi, 5 Imam Nasai, 6 Imam Ibnu Majah, 7 Imam Ibnu Huzaimah, 8 Imam Ibnu Uwanah, ke-9 Imam Ibnu Jarir, ke-10 Imam Ibnu Abi Hatim, ke-11 Imam Ibnu Hibban, 12 Imam Tabrani, ke-13 Imam Ibnu Mandah, ke-14 Imam Ibnu Mardawai, ke-15 Imam Abu Naim ya, Imam Abu Nuaim yang benar adalah yang ke-16 Imam Al-Baihaqi, yang ke-17 Imam Ad-Darqutni, yang ke-18 Imam Ibnu Munzir, ke-19 Imam Al-Hakim, dan ke-20 Imam Ibnu Abid Dunya. Jadi nama perawi hadis nama Imam Ibnu Abid Dunya ya. Ini ada dalam kitab Ad-Durrul Mansur fi Tafsir Bil Ma'sur juz 3 halaman 147 sampai 148. Dan sejauh pentahqiqan kami hadis-hadis yang menerangkan fadilah menghafal Asmaul Husna ini selain terdapat dalam 3 buah kitab di atas ya,
3 buah kitab itu, yang pertama kitab Ad-Durrul Mansur, kitab Tafsir Bil Ma'sur, yang kedua Sahih Bukhari, yang ketiga kitab Sahih Muslim. Juga terdapat pula antara lain dalam beberapa kitab di bawah ini. Satu, kitab Irsyadus Sari, Syarah Sahih Bukhari, ya, juz 10 halaman 374. Kemudian kami juga teliti dalam kitab Syarah Sahih Muslim, juz ke-17, ya, halaman 5. Yang keempat kitab Al-Futuhatur Rabbaniyah juz 3 halaman 200. Yang keempat kitab Al-Azkar Nawawiyah halaman 84. Dan yang kelima kitab Jawahirul Bukhari halaman 488. Itu adalah sebagai penguat penjelasan, dan saya betul-betul meneliti langsung pada kitab-kitab tersebut. Ya, untuk lebih meyakinkan istilah. Baik, pemirsa, ternyata satu pertanyaan itu pembahasannya detail banget nih, satu pertanyaan, subhanallah. Bagaimana kalau ini 99 pertanyaan ya? Insyaallah. Baik, Pak Ki, ada satu pertanyaan yang menyangkut tentang pertanyaan ini, Pak Ki. Kalau di sini dikatakan bahwa kita menghafal Asmaul Husna itu masuk surga, dijamin masuk surga, atau gimana, Pak Ki? Dijamin masuk surga dalam hadis itu? Pokoknya akan masuk surga. Akan masuk surga. Artinya bukan semata-mata kita hanya ngapal Asmaul Husna aja, terus kemudian pasti masuk surga tanpa dibekali dengan ibadah yang lain. Bisa dijelaskan, Pak Ki? Seperti kita nggak sholat, Mama. Ya, tentunya ini sebagai istilah itu Pak Andre, istilahnya targhib ya. Targhib. Jadi hadis-hadis Nabi itu ada istilah yang bersifat tarhib, ada bersifat targhib. Bahkan saya punya kitab khusus Andre, yang dikarang oleh Imam Al-Hafiz, Imam Al-Mundhiri namanya. Judul kitabnya At-Targhib wa Tarhib, ya, min hadis Nabi Muhammad SAW, ya. Jadi artinya kitab yang isinya itu targhib dan tarhib. Targhib itu artinya memberikan dorongan supaya orang tuh semangat ya dalam menghafal, dalam ibadah kepada Allah. Kalau tarhib memberikan rasa takut. Kalau kita berbuat yang tidak baik ini bagaimana ancamannya, itu namanya tarhib. Nah, hadis yang dikemukakan tadi ini cenderung kepada hadis targhib, supaya orang ya berlomba-lomba gitu untuk bisa menghafalnya. Dimotivasi ya. Motivasi. Tapi jangan lupa bahwa jangan salah tafsir. Jangan salah tafsir. Jangan hanya dengan menghafalkan Asmaul Husna, saya nggak perlu ibadah lagi, cukup dengan menghafal aja lah masuk surga. Nggak begitu maksudnya. Tetap bahwa dalam ayat Quran kan udhulul jannah bima kuntum ta'malun. Kalian masuk surga, masuklah kalian ke dalam surga dengan sebelum kalian beramal ibadah. Jadi artinya jangan disepelekan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan dalam pelajaran yang lalu atau tanya jawab yang lalu juga jangan sampai ibadah juga dibarengi dengan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Ya, kasih sayang Allah, sehingga kita mau ibadah ini tidak lepas daripada rahmat Allah, kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Jadi itu pemirsa, jadi bukan karena ngapalin Asmaul Husna saja yang itu merupakan jaminan, tapi tetap dengan ibadah-ibadah yang lain tetap kita harus istiqomah. Istiqomah tetap ibadah. Istiqomah khairun min alfi karomah. Ya, istiqomah lebih baik daripada 1000 kemuliaan. Ini penting. Baik, Pak Kiai, terima kasih atas pembahasannya. Walaupun ini satu pertanyaan, ini sudah mengakhiri pada episode yang kelima. Subhanallah. Mudah-mudahan kita bisa berlanjut pada episode yang ke-6, Pak Kiai, ya. Insyaallah. Yang ke-6. Dan pemirsa, saya kira percobaan kita sampai di sini dulu. Insyaallah kita ketemu pada episode yang ke-6. Kurang lebihnya mohon maaf lahir batin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Kiai, terima kasih Pak Kiai. Sama-sama. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.